Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kali ini kita ngobrol sama pemenang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2025 ya. Iya, Betul banget. Fresh ya, nih baru kurang lebih berapa bulan? Sebulan yang lalu ya? Sebulan yang betul. lalu, tepat 1 bulan yang lalu. Tepat ya, Iya. 1 bulan yang lalu pemilihannya di IKN nih. Betul. Wah, saya rasa itu mungkin pertama kali ya pemilihannya. Baru pertama kali ada Pertama pemilihan kali. di IKN. Di IKN ya, Iya. ya kan? Wah, mantap nih. Kita mau kenalan, ini ada Raudah Betul. dan juga Muhammad Ridho Maulana. Iya, benar Ini sekali. saya dengar dua-duanya dari Kalimantan Selatan. Iya. Bisa pas ya? Fenomena kawin gelar ya, Ridho ya. Kawin gelar, tapi sebenarnya Iya. Raudah itu Kalimantan Selatan 1 Heeh. dan aku sendiri tuh Kalimantan Selatan 2. Oh. Karena kami dua perwakilan. Ada 2 perwakilan kemarin. Masing-masing ada pasangannya. Masing-masing ada pasangan. Jadi kami ya. switch pasangan lah bahasanya. Switch pasangan. Pasangan, iya. Oke, nah perkenalan dulu dong dan ceritain backgroundnya. Mulai Oke. dari siapa? Raudah dulu ya. Oke, boleh. Jadi semuanya, hai, perkenalkan, aku Raudah. Aku seorang Putri Pariwisata Nusantara 2025 dari Kalimantan Selatan. Dan kesibukan aku sekarang, aku merupakan mahasiswi keperawatan kok. Mahasiswi Semester keperawatan. oke. akhir, betul. Jadi untuk advokasi yang aku jalankan selama mengikuti persiapan ini itu ada namanya Pelita. Jadi merupakan Pelita ini pemuda peduli wisata dan budaya. Jadi ini pemberdayaan budaya, lingkungan, dan itu contoh-contoh yang telah Pelita lakukan itu seperti memasarkan branding hasil dari produk atau misalkan kami UMKM. punya ya UMKM, kami punya produk seperti purun, itu bisa dibikin tas, dan aku selama di IKN juga pakai tas itu. Oh, Everyday, oke, tas purun gitu. Iya. Jadi itu sekalian promosi, sekalian kita bangga dengan produk lokal juga. Mantap. Betul. Terus ikut juga sekolah konservasi yang diadain di Sahabat Bekantan. Aku juga dari Ridho, itu sekolah Sahabat konservasi, konservasi betul. Bekantan dan hutan mangrove. Betul. Oh, iya, Jadi Iya. mengetahui apa sih satwa-satwa itu kayak gimana. Terus kan Bekantan itu ikon pariwisata Ikon pariwisata Kalsel. Kalimantan dan sudah terancam punah. Betul. Jadi di konservasi Bekantan ini kita mengkonservasi bekantan yang notabene itu udah punah, dan sekarang itu yang awalnya paling berapa meter Iya, gitu ya betul. Pulau Curiak ini. Setelah dikonservasi mangrove-nya dan bekantannya, sekarang udah lumayan, paling udah ratusan meter. Oh. Bahkan mungkin udah Iya, hektar ya. Iya betul, Oh, karena iya. Bekantan itu makannya yang si mangrove itu. Mangrove Iya, itu. betul. Iya, Pucuk iya. daunnya, Pucuk ya, daunnya. daunnya. Terus yang awalnya setahu saya itu di Pulau Curiak itu ada berapa ekor, paling kayak 8. Iya, sekarang udah sekarang puluhan, ratusan gitu udah ya. udah Iya. puluhan lebih lah. Jadi Iya, iya. lumayan berhasil proyek ini. Wah, bagus Jadi tuh. kami ikut nanam mangrove-nya juga, Iya. gitu, ikut andil lah kayak gitu. Ini ada efeknya juga ya. Betul. Nah, dari situ juga mungkin jadi pariwisata jadi meningkat Sustainable ya. juga ya, Sustainable. betul. Meskipun sekarang masih pariwisata minat khusus Betul. yang tidak boleh sembarangan orang bisa Iya. datang. Oh, nggak semua. Karena si bekantan ini Iya. dia tuh Sensitif. pemalu, Iya. sensitif. Jadi untuk iya, sekarang iya, itu iya. masih pariwisata minat khusus, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Namun insya Allah kedepannya mungkin bisa ya. Ya lebih dikonservasi dan lebih diminati Lebih lagi gitu ya. Karena Iya. Bekantan tersendiri itu kalau dia dengar suara yang lumayan berisik, dia bisa mati loh kok. Oh, Iya, Bisa kabur karena juga. saking Karena dia sensitifnya. juga Iya, bisa iya. berenang. Iya. Bisa nyebrang pulau lagi. Iya. bener. Jadi Harus kita datang dirawat baik-baik ya. ke sana itu pun bukan Iya. di Pulau Bekantan yang jadi di seberangnya. Di seberangnya. Emang pulau konservasi kita lihat. Jadi di Menara Pandang kita bisa lihat ke Naik seberang. apa? Naik kapalan. kelotok, Naik kalau bahasa kelotok. di Banjar tuh Jadi kelotok, kayak kayak perahu. Perahu kecil, Iya, perahu tapi kecil. ada mesinnya. Ada mesin. Oke. Kayak speedboat nggak sih? Iya gitu. Cuman lebih tradisional lagi. Iya, gitu ya. lagi. Kayu dari Iya, kayu iya, gitu. betul. Wah. Keren. Previewnya mantap nih ya, preview udah. Udah highlight Kalimantan Udah Selatan ada ya. Kalimantan Selatan ya. Oke. Ini kan tadi Raudah. Nah. Nanti sambung lagi ya. Oke, siap. Ridho, Oke. kenalan dulu Ridho, silakan. Halo semuanya, perkenalkan Iya. nama aku Muhammad Ridho Maulana, perwakilan dari Kalimantan Selatan 2, dulu juga sebagai Putra Pariwisata Banjarmasin, kemudian Oke. Putra Pariwisata Kalimantan Selatan. Di tahun 2023 kok, baru ikut ke pemilihan ajang nasional di 2025 di Putra Putri Pariwisata Nusantara. Nah, aku juga memiliki advokasi kok, jadi gak jauh dari Raudah. Kalau Raudah kan itu dia pelita ya, pemuda Iya. peduli wisata. Kalau aku tuh namanya UMP atau Use My Pride. Use Jadi My Pride. bangga dengan Oke. Apa yang dikenakan itu ya? ya apa yang kita banggakan, produk lokal kita. Karena dari Kalimantan sendiri itu dia punya
produk sasirangan kok. Jadi sasirangan itu semacam kain wastra khas Kalimantan Selatan yang itu udah dikenalin ke kemarin sempat masuk ke New York Fashion Week juga. Namun kalau di Indonesia itu masih banyak orang yang belum kenal kok. Jadi aku pengen kenalin itu karena si wastra dan kain UMKM ini kan juga termasuk pariwisata ya. Iya. Itu juga yang aku kenain, aku pakai tiap hari di IKN. Jadi biar biar semua orang tuh tahu bahwa kita tuh juga punya kain khas sasirangan ini loh. Karena dia tuh unik kok. Kalau batik kan dia dilukis gitu kan. Kalau sasirangan dia dijahit, terus baru diberi warna gitu. Nah, itu juga yang aku sampaikan di waktu kemarin ada di Q&A. Itu aku notisnya di UMP ini, di advokasiku ini. Jadi biar si sasirangan dan kain wastra yang lain tuh juga keangkat, walaupun sentra kita di IKN. Jadi kan kita bisa mempromosikan pariwisata kita tuh lewat pakaian kita. Betul. Kita mengenakan di IKN apa segala macam kita promosikan. Jadi itu juga dapat ke kain wastranya, tapi juga ngangkat si IKN-nya kayak gitu maksudku. Iya, benar-benar setuju sih. Iya, saya juga kemarin baru ngobrol sama pendopo tuh. Jadi dia suka sekali sama wastra dan lain-lain. Justru mereka membantu mempromosikan se-Indonesia gitu. Mungkin nanti boleh kita kenalin ya. Boleh lah ya. Oke, kenapa ikutan join nih Putra Putri Pariwisata Nusantara khusus 2025 nih? Oke, kalau aku karena kebetulan aku itu ikut di daerah emang dari 2024 ya kok. Dari daerahku namanya Hulu Sungai Tengah. Terus alhamdulillah menang. Ikut lagi ke provinsi. Alhamdulillah menang lagi di 2024 itu. Nah, di Kalsel itu dia punya kontrak. Jadi kita 1 tahun dulu bekerja, mengabdi. Bahasanya aku jadi sebagai Putri Pariwisata Kalimantan 2024. Jadi mengabdi 1 tahun dulu, belajar, riset dulu bagaimana si Eljon itu, bagaimana ajangnya. Baru di 2025 diberangkatkan. Dan pas banget ya. Pas banget. Tempatnya beda beda. Iya. Seru ya ini. Wah. Jadi itu juga sih yang aku pikirkan. Jadi kan benefitnya apalagi IKN-nya. Iya. Kita juga kemarin tuh acaranya Eljon Festival. Eljon Festival ya. Jadi ada 4 ajang dalam satu pemilihan. Bukan dalam satu pemilihan tapi dalam satu karantina. Nah, jadi grand final itu kita 4 hari berturut-turut kok. Jadi seru. Ikutan semua tuh ya. Iya, jadi ada Putri Kampus. Jadi lihat gitu. Ada Putri Bumi, ada Putra-Putri Pariwisata Nusantara dan Putri Pariwisata Indonesia. Jadi kita ngelihat semualah karantinanya. Jadi di situ keluargaannya dapat banget. Terus karena kita 120 orang ya. Jadi banyak aku merasa orangnya. benefit di Putra-Putri Pariwisata Nusantara, apalagi di Yayasan Eljon juga itu lumayan bagus banget. Jadi banyak temen ya, Iya. Karena kami transport hanya dari rusun ke tempat venue itu selalu pakai bus. Iya. Kayak gimana? Bus listrik. Iya, listrik. Iya, karena di sana ya. Jadi kita bisa ngumpul-ngumpul Putri Bumi, PPI. Jadi kayak bincang-bincang terus dapat teman baru dapat loh. insight Bukan baru, hanya PTGN doang, tapi ajang lain juga kita temenan gitu. Jadi seru banget lah. Selain dapat teman-teman baru, kita juga dapat insight yang luar biasa. Betul. Insight luar biasa ya. Materi-materinya. Betul. Karena bukan hanya dari persatuan, tapi lingkungan kita dapat juga ya. Sosialnya. Betul. Ketemu Doni The Kaiser loh ya. Iya, ketemu Pak Doni. Iya, Pak Doni. Iya. Seru banget itu. Seru banget. Iya, mantap. Oke. Itu ya jadi alasannya. Kalau Rido sendiri apa? Kalau dari saya sendiri tuh merasa bahwa di Eljon ini, apalagi Putra Putri Pariwisata Nusantara, itu memang benefitnya tuh luar biasa. Yang tadi kayak saya sampaikan kayak insight-nya. Kemudian juga kemarin tuh apalagi acara di IKN, itu siapa sih yang nggak tertarik ya buat datang IKN? Kesempatan langsung buat ikut acara. Nggak semua orang bisa masuk. Iya. Apalagi kita kemarin. Iya, Istana Negara dan ikut upacara 17-an kok. Iya, betul. Jadi luar biasa. ini momen banget sih, dan kalau menurut kalau dilewatkan sih sungguh kurang ya. Dan aku juga kemarin tuh ikut yang di provinsi juga dan di kabupaten di kota juga. Jadi tapi kita bedanya tuh aku 2023, Rauda 2024. Aku lebih dia senior aku lah bahasanya. Kebetulan waktu yang di 2024 tuh harusnya kan naik ke nasional. Nah, aku itu waktu itu fokus ke skripsi kok, karena udah akhir semester juga. Karena aku kan sekarang juga fresh graduate farmasi. Jadi aku memutuskan buat pendidikan dulu. Terus tahun 2025 masih dihubungi sama Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan karena itu hukum kita. Dan aku juga masih tertarik nih, dan aku juga masih punya semangat yang luar biasa buat ikut di Putra Putri Pariwisata Nusantara ini. Jadi aku memutuskan buat aku mau ikut kayak gitu.
terus bisa pas lagi ini dari ini kan farmasi, Iya. ini perawat, Iya. bisa connect ya. Sekolah Bisa cari connect. dokter aja Iya, ya saya. Bikin rumah sakit kita ya. Iya, bisa. Bisa disupport Eljon ya, dan Pak Ruby juga bisa. Pastilah, Eljon bisa. Atau mau buka apotek di sini kok bisa. Kan nggak ada ya mungkin ya. Ya bisa diomongin nanti ya. Bisa. Aduh. Ya. Iya, mantap. Gitu. Oke, nah ini kan udah ikutan selesai nih kompetisi. Nah, nextnya biasanya kan ada dari Eljon ada yang keluar negeri atau dikirim Iya. biasanya gitu ya. Itu lagi nunggu. Iya, kita masih nunggu informasi dari Eljon iya, juga. Terus juga jalanin juga karena baru sebulan, jadi kita riset dulu nih. Biasanya mereka nawarinnya ajang yang mana yang mau nih. Terus kita harus kenal iya. kan, kita kalau ke ajang mana kok Iya. harus Next tahu harus nih tahu, iya. apa Iya, sih iya. pemenangnya kayak gimana. Uh-uh. Dia cari pemenang seperti apa. Itu Iya, harus riset iya. dulu. Jadi kayak mau internasional ya mau pastilah kok ya, tapi lihat dulu lah nanti Iya. gimana ajangnya gitu. Lebih kuatin personal branding Iya, juga betul. biar nanti Karena bekalnya banyak gitu. Bekalnya banyak. Supaya ikut kompetisi itu langsung gol gitu loh, guys. Enggak yang Saya ada kenal bermain salah gitu. satunya waktu itu Vina Park. Iya, tahu yang Oh, sekarang. Langsung iya, buang iya, namanya iya. lagi. Iya. Kemarin ini langsung kirim ke luar negeri ya langsung. Iya, betul. iya. Langsung. Ini kalau nggak salah Putri Bumi ya. Iya, Putri Bumi dia kalau salah first runner up. First runner up. Betul. Terus dia ini first runner up lagi kan? Iya. Di internasional. Iya, M, iya. Kalau nggak apa? salah second apa Miss first gitu. M World. M World Jadi ya? dia Wah, titelnya iya, Miss iya. Global gitu karena dia yang juara 2-nya ya kan. Iya. Jadi luar biasa sih, semangat karena masih semangat luar biasa Perjuangannya kan ya. luar biasa ya, iya. Iya. Iya, itu wah dari IKN, langsung lagi keluar aja, negeri. iya. Wah, pengalamannya langsung Iya. bombastis. Kita harus banyak-banyak belajar sama dia sih. Iya. Ya berarti nggak menutup juga kemungkinan dari teman-teman Betul. nih untuk Amin, bos amin. internasional. Karena panggung gitu. internasional itu kan beda pastinya ya, Iya. kalau dengan kita panggung di nasional. Iya, tapi luar biasa. Maksudnya Iya. kesempatan-kesempatannya Iya. Betul. banyak terbuka gitu Betul, ya. relasinya juga ya kan. Oke, nah tadi kan bicara advokasi, kalian memang tadi ya masing-masing udah punya advokasi. Nah kedepannya apa yang akan kalian lakukan nih sejak menjabat ini ya, menjabat sebagai putra putri Nusantara, pariwisata Nusantara nih? Pastinya tetap menjalankan si pelita ini. Betul. Duta. Iya, Oke. advokasinya. Jangan sampai stuck waktu karantina aja. Iya. Iya kan? Kuncinya di konsistensi. Betul, konsisten. Iya. Konsisten. Iya kan? Oke. Apalagi itu sudah punya title baru, Iya. pasti punya tanggung jawab lebih besar. Dan itu kita kalau bisa pelita ini bukan hanya di Kalsel, tapi daerah-daerah yang mungkin kita kunjungi itu kita bisa berikan impact pelita ini di setiap Iya. daerah-daerah yang kita datangin ya, bukan hanya tentang wisata, tapi tentang lingkungannya, tentang value of money-nya kan, tentang pariwisata ini bukan hanya tentang jalan-jalan ya kan, pasti Betul. kita oleh-olehnya kan bisa dampaknya Ada ke oleh-olehnya, ekonomi masyarakat. masyarakatnya. Betul. Iya Sustainable kan? tourism-nya, Sustainable, betul. iya. Iya, benar Jadi sih. bukan hanya berbicara tentang wisatanya, tapi kita harus bisa membantu orang-orang yang ada di wisata tersebut, Betul. ya kan? Impact-nya lebih ke sana juga gitu. Iya, iya. Itu sih menurut aku. Iya. Terus saya habis itu bikin tour and travel nih. Iya sih benar. Iya kan, yang awal dari backpacker dulu Iya. mungkin ya, iya. yang versi hemat, tapi kan bisa ada yang sesuai orang yang punya advokasi yang sama Iya. ya, Betul. bisa ngumpul Collab, bareng, ya iya collab kan? bareng kan, Iya, iya, benar-benar. jadi Betul. sebuah activity Iya. bersama kan. Kebetulan aku tuh juga collab di Kalsel dok, kok namanya Putik Bersih. Itu sebuah iya. kayak organisasi emang aksi-aksi bersih gitu. Jadi aku biasanya kalau eco trip ikut Iya, gitu, iya, ya iya, kan, eco sambil trip. bersih-bersih pantai Iya. gitu-gitu Dan kan. dia ada next-nya. Ada nextnya, tetap Oh. berlanjut. Nah, kalau Jadi bukan misalkan- hanya Iya, tapi iya, tentang iya. lingkungan juga, tentang Iya. bersih-bersih ya kan. Dan bisa dijadiin satu produk gitu loh. Iya. Oh iya, oke. Kayak misalkan kami itu ada ngumpulin minyak ya, jadi itu minyak jelantah, Minyak itu jelantah, dijadiin sabun, Oh. jadiin sabun cuci piring gitu, tambahin essence sabun aja. Iya. betul. Jadi yang notabene itu limbah, tapi sebenarnya bisa diolah. Olah Bisa lagi, diolah lagi. iya. Iya, bisa dijual ya. Betul. Nanti jualnya bisa di Safari Bazar nih. Nah, bisa. Iya, iya, iya. Boleh banget, boleh Iya, banget, bisa iya. di Safari Bazar karena dari Safari Bazar nanti bisa kenal-kenalan lagi Betul. bersama brand-brand atau Iya, macam-macam. siapa tahu tarik kerjasama Iya, ya karena kan. banyak sekali ya bisa peluang-peluang Betul. ya. Karena kan ketika ketemu kan pasti ntar ada aja Ada kenalan aja mungkin yang dengan komen. brand atau channel yang lain gitu. Betul. Ya karena banyak juga testimoni-testimoni yang di Safari Bazar ya ketika ketemu brand ntar bisa jadi BA-nya lah, atau Iya, endorse betul. lah, Iya. atau kerjasama bisnis atau apa, banyak sekali sih. Iya. Ya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut Iya. ya, khususnya ini. Kalau Rido plannya? Kalau dari diri sendiri sih kok, Hmm. ya yang tentunya kita tetap jalanin si
advokasi kita UMP Use My Pride. Jadi tetap menggunakan kain wastra yang ada di Indonesia. Kemudian karena kan dulu Kalimantan Selatan lebih fokusnya ke yang wastra Kalimantan Selatan dulu lah. Nah, sekarang udah di Indonesia nih apalagi nih yang perlu kita explore gitu sama dari aku juga sendiri sih itu basicnya juga lumayan suka traveling kayak kemarin itu baru datangi beberapa tempat di Indonesia kayak kemarin tuh sempat ke Toraja juga. Jadi kesempatan ini tuh aku gunain buat promosi juga promosi juga, jadi lebih explore lagi lah pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa ngasih tahu ke audiens, tapi kita juga ngerasain feel-nya gitu. Jadi kita ngebawa biar kita promosiin pariwisata tuh lewat sosial media seperti itu. My trip. Aduh ya. Bisa bikin slogannya ya. Karena aku juga basicnya lumayan aktif di sosial media kok. Jadi ini merupakan wadah yang bagus banget lah buat aku buat lebih konsisten lagi, buat lebih pariwisata yang ada di Indonesia lagi kayak gitu. Sip, good kan ya, secara tampilan, secara jabatan juga kan masih muda gitu ya, gaspol terus berkesinambungan ya. Iya betul. Apalagi nih pas nih kan Kalimantan Selatan, benar dan dua ya bisa berkolaborasi bareng gitu ya. Oke, nah tentunya dalam udah memenangkan pasti punya pengalaman yang tadi udah di spill ya gitu ya. Tapi momen apa yang paling berkesan nih menurut kalian berdua selama di kompetisi? Selama di kompetisi. Kalau selama di kompetisi menurutku sih kekeluargaannya kok. Jadi kayak tiap hari itu kita ngerasain ngomong sama ini ya kayak punya keluarga baru. Punya Dedi lu, nggak ada Dedi? Iya, ada Dedi sama anak-anak. Jadi kita merasa anak Dedi. Job miliknya itu dapat banget. Jadi apalagi waktu malam Grand Final tuh kita masing-masing kayak nyemangatin satu sama lain. Jadi kita merasanya itu bukan kompetisi yang benar. Jadi kita tuh ngerasanya itu keluargaan gitu loh. Jadi itu yang bikin berkesan sampai saat ini dan nggak bisa dilupain. Karena kadang kita nge-scroll foto-foto memori itu juga kita kayak wah kangen ya gitu kok. Karena itu sih yang memang hal yang paling nggak bisa dilupain di kompetisi kayak gitu. Iya. Hari ini ketemu lagi ya alumni. Hari ini ketemu lagi, excited banget ya. Dari Kalimantan Selatan langsung berangkat gitu. Kalau aku sih karena di IKN-nya ya mungkin. Kayak kita itu karena mungkin di IKN, jadi ruang lingkupnya itu aja. Kita masih di dalam IKN itu, nggak bisa yang keluar kayak dari Jakarta aja kan. Jadi di situ aja. Paling di rusun gitu ya, terus ke venue, terus di bus yang maksudnya tuh komunikasinya lebih deket gitu loh, intens lagi. Terus apalagi kan kita di apartemen itu ada 4 orang, jadi selalu bantu gitu loh kok. Jadi kayak ayo kita makan, ayo kita berangkat ke bus gitu. Jadi apalagi berkesempatan buat nanam pohon juga kalau di sana kita berkesempatan buat menanam biji-biji yang ibaratnya itu sebuah oksigen juga buat IKN. Khas dari Kalimantan, kita tanam lagi di sana. Kayak Istana Negara itu semua memorable yang luar biasa sih buat aku sendiri. Iya. Sip, mantap. Oke, nah kamu boleh kasih tips sukses ala masing-masing atau rahasia suksesnya nih. Iya, silakan. Kalau dari aku sendiri sih tuh yang paling penting tuh ada 4B ya sekarang ya. Brain, Beauty, Behavior, and Brave. Nah, karena menurutku semua hal itu penting, tapi ada satu yang paling penting kok. Apa tuh? Behavior. Behavior ya. Nah, kita harus mempunyai sikap yang sopan santun, kemudian juga sama teman-teman yang lain tuh juga rukun dan lain-lain. Karena perilaku itu sebenarnya yang pertama. Kita boleh berani, kita tuh boleh pintar dan lain, tapi harus punya attitude lah yang paling bagus, nomor satunya. Kita harus bisa menempatkan diri dan lain, karena orang tuh ngelihat first impression kita tuh dari situ. Jadi orang tuh gak ngelihat kita tuh langsung dari ini pintarnya apa segala macam, tapi kita lihat perilakunya dulu. Orang ini bisa diajak kerja sama nggak atau gimana, karena sejatinya nantinya tuh bakalan berkehidupan yang kita tuh sosialnya lah. Kalau kita udah memiliki attitude dan perilaku yang kurang bagus kan orang-orang bakalan juga udah ngelihatnya nggak suka duluan kayak itu, nggak enak duluan. Jadi menurutku 4 poin itu penting banget sih kok. Iya. Kalau aku sendiri itu kalau dari dulu sih tulus sih tulus karena apapun yang kita lakukan kalau itu sebuah dasarnya terpaksa
itu kita bakal berat gitu loh. Apalagi kalau ikut ajang yang seperti ini, bukan kita nggak nyampe 1 atau 2 hari, itu bisa berbulan-bulan gitu kan. Padahal kan cuma seminggu nih, iya kan? Jadi harus tulus. Jadi apapun yang kita lakukan, kayak kita ketemu sama orang juga, ya ikhlas aja. Bahwa kita nimba ilmu nih, gitu kan. Kayak ketemu sama Ko Ruby, kita nimba ilmu juga dari Ko Ruby ya. Saya lagi nimba ilmu nih. Aduh. Saya banyak belajar. Jadi tulus itu sebuah kunci menurut aku, buat aku sendiri ya, dari aku ke daerah, provinsi sampai nasional. Jadi semua itu dari ketulusan itu, karena ini adalah passion aku, ini yang emang aku inginin. Jadi nggak ada tuh kata lelah, kata yang aduh kayaknya aku nyerah aja deh, itu tuh nggak ada. Jadi masih selalu diri tuh kayak ayo semangat, walaupun capek, semangat. Karena ini kan goals kamu dari dulu gitu. Jadi dan yang pasti konsisten dari kata Rido ya. Jadi walaupun ya misalkan kita udah menang, terus kita udah lepas advokasi, itu namanya nggak konsisten Kak Ko. Jadi pasti cerminan orang, oh gini ya ternyata putra-putrinya kan nggak enak gitu ya. Itu ya itu sih kok, selalu supaya tetap dikenang orang lah. Iya, walaupun nggak dikenang tetap dikenang orang. Dan harus punya impact yang bagus juga. Betul. Jadi dengan jabatan ini harus mempunyai impact yang orang ingat, oh ini dari Rido dan Roda nih gitu ya. Ini loh kepemimpinan mereka, ini loh legacy mereka gitu ya. Harus menciptakan memori yang luar biasa. Iya. Mantep itu ya. Paduan ini Rido Roda. Iya, keren. Saya senang banget nih ngobrol sama tadi ya, dari Rido Rauda ya kan, yang udah menang, terus energinya juga positif, auranya bagus juga positif ya. Semoga banyak menginspirasi anak-anak muda lewat podcast ini. Thank you so much ya udah berbagi, udah meluangkan waktu. All the best buat Rido dan juga Rauda. Terima kasih banyak. Thank you Pak Ruby sudah izinkan kami juga tinggal di Victoria Square Apartemen ya. Enak banget. Abis ini rumah Taijo switch lu. Oke, kita kesana lagi ya Pak ya. Iya. Thank you Pak Ruby Terima udah. kasih banyak. Oke, thank you so much. Luar biasa ini podcastnya. Demikian teman-teman bincang-bincang kali ini bersama pemenang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2025. Semoga bermanfaat buat semua. Amin. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Rido Rauda. Bye bye.